Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Demikian sabda Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tema renungan saat ini adalah mengampuni seperti Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang guru ingin memberikan pelajaran yang amat penting bagi murid-muridnya. Ia menyediakan kantong plastik yang cukup besar untuk masing-masing anak di kelasnya dan diberi nama, kemudian dibagikan kepada mereka masing-masing. Setiap kali ada orang yang mereka benci dan tidak dapat dimaafkan, mereka harus memasukkan satu buah tomat ke dalamnya. Ada anak yang memiliki beberapa buah tomat di dalamnya, dan ada yang hampir penuh sehingga terasa berat. Ketika mereka berjalan ke sekolah, di dalam kelas, saat istirahat, dan saat pulang ke rumah, kantong itu harus mereka bawa dan dikalungkan dengan tali di leher mereka. Semua itu mereka lakukan dalam jangka waktu 1 minggu. Banyak anak yang mengeluh dengan tugas ini, apalagi tomat-tomat itu kemudian membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ada sebagian anak yang akhirnya membuang kantong tersebut sebelum 1 minggu. Pengalaman murid-murid tersebut mengajarkan bahwa memikul beban itu tidaklah enak, apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi banyak di antara kita yang selalu memilih untuk menyimpan dendam, kekecewaan, kebencian, akar kepahitan untuk waktu yang cukup lama. Kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk setiap akar kepahitan yang kita pelihara. Saudara yang terkasih, tahukah kita bahwa kebencian, dendam, kepahitan yang kita pelihara adalah seumpama tomat-tomat yang kita simpan di dalam kantong dan dibawa kemanapun kita pergi. Semakin lama kita menyimpan kebencian dan kepahitan itu, ia akan membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Akibatnya, tubuh dan jasmani serta rohani kita tidak sehat. Kita akan mudah tersinggung. Cara bicara kita menjadi ketus, tak ada senyum, egois, dan orang tidak merasa nyaman bila dekat dengan kita. Sebagian orang berpikir bahwa memberi maaf merupakan kekalahan dan kerugian. Padahal kita hidup sampai saat ini karena ada pintu maaf yang selalu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Bukankah memaafkan sebenarnya merupakan suatu tindakan untuk melepaskan beban yang selalu kita bawa? Memaafkan sama sekali bukan kekalahan, tetapi merupakan suatu tindakan pembebasan diri dari beban, tekanan, dan rasa frustasi. Saudara yang terkasih, mari kita lepaskan pengampunan untuk setiap orang yang pernah menyakiti hati kita. Jangan sampai kita menambah daftar orang yang terkena penyakit kanker karena akar kepahitan yang kita pelihara dalam hati kita.
Mari kita bangun karakter mengampuni, karena kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk mengampuni setiap kesalahan yang pernah dibuat orang lain terhadap kami. Kami mohon pengampunan-Mu atas setiap kebencian, kedengkian, dendam, amarah, dan akar kepahitan yang masih menyelinap di hati kami. Bebaskan kami dari semua itu ya Tuhan, agar tubuh jasmani dan rohani kami sehat sempurna. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya, karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.